kemudian yang suka karaoke ya, atau suka paduan suara itu pasti nggak asing dengan istilah dari gambar ini begitu. Silakan, ada yang ingin berpendapat ini gambar apa teman-teman? Eh, Silakan Mas. ya, polisi menjawab itu medan medan apa itu medan suara untuk mic monodireksional, Pak. Masih kurang tepat Mas, masih kurang tepat. Oke, tapi memang sudah arahnya memang ke sana. Cuman ini ada penamaannya, misal jajar genjang ya, kemudian persegi, lingkaran. Nah, ini bentuk seperti ini ada namanya. Apa namanya kira-kira? Apa Mas Zaki? Kira-kira Mas Zaki? Bentuk apa ya? Kalau namanya tuh saya cari. Oke, silakan sambil googling teman-teman ya. Oke, yang lain ada yang ingin pendapat? Coba saya tanya. Biasanya yang suka nyanyi ini ya. Saya coba panggil ya. Mas Christoforus. Tahu nggak Mas, ini pola apa? Halo Mas Christoforus. Hadir, Pak. Hadir, iya. Tahu nggak Mas ini pola apa? Saya cari di Google kardioid, Pak. Apakah benar? Oke, apakah sebelumnya tahu Mas apa itu kardioid? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pa- Baru Pas beliau sekarang. nyanyi-nyanyi di gereja, Nggak nggak tahu, pernah nggak tahu, pernah. nggak pernah tahu teori-teori kayak gini, Pak. Oke, oke baik. Oke, terima kasih Mas. Jadi udah di spill tadi ya, sudah dibocorkan ya. Benar teman-teman ya, ini adalah gambar kardioid ya. Sekilas identik dengan gambar love gemuk ya. Kalau kita putar 90 derajat ke kanan, nah dia bentuknya seperti love gemuk gitu ya. Tapi bukan itu namanya ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau kita telah mengenal persegi ya, kemudian jajar genjang, trapesium dan lain sebagainya ya dari SD hingga SMA. Nah, di kuliah ini waktunya teman-teman berkenalan dengan bangun datar yang eksotik dan menarik seperti kardioid ini ya. Tulisannya itu adalah kok laser pointer. Tulisannya adalah cardioid ya. Dan sepengetahuan saya masih belum ada serapannya ini ya di Indonesia ya, kardioid. Nah, jadi nantinya apa hubungannya dengan teorema Green ini? Salah satu aplikasi ya dari teorema Green ini adalah untuk menghitung luasan kardioid ini. Nah, gimana sih caranya menghitung luasan kardioid ini? Itu dapat digunakan teorema Green. Nanti yang akan kita bahas. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya, memangnya kardioid ini untuk apa sih? Nah, tadi sebagaimana clue yang saya berikan ya, yang suka nyanyi, suka karaoke, nah aplikasinya adalah di mikrofon ya. Nah, kalau tadi ada yang menjawab untuk pola mikrofon unidireksional, nah itu masih kurang tepat teman-teman ya. Karena polanya ya seperti tadi itu, polanya adalah pola mikrofonnya adalah pola kardioid ya. Nah, ini polanya. Kalau unidireksional itu satu arah ya. Kalau omni dia bentuknya lingkaran pada semua arah kalau omnidireksional ya. Nah, gimana kalau mikrofon kardioid sudah pernah dengar nggak Mas Christoforus? Nggak pernah, Pak. Nggak Pernah pernah juga ya. sampai nikah gitu, enggak. Oke, baik. Ini teman-teman ada yang suka paduan suara nggak?
atau suka ngeband, vokalis. Biasanya vokalis itu kan bisa request ya mikrofonnya minta apa begitu ya kalau yang tahu begitu ya. Oke, ada yang pernah menggunakan mic cardioid ini sehingga bisa menceritakan apa sih kelebihannya dibandingkan mikrofon lain? Ada yang ingin bercerita, silakan. Kalau di teknik nuklir itu ada siapa namanya itu eh, Bella siapa gitu namanya ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Beliau juga kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia semester 8, kemudian di teknik nuklir itu di semester 6. Di ISI itu berkaitan dengan paduan suara begitu ya. Nah, kayaknya sering deh diundang di acara-acara eh, KMTNTF ya. Oke, ada yang ingin bercerita teman-teman? Apa keunggulan mikrofon cardioid ini dibandingkan dengan mikrofon lainnya yang pernah pakai? Oke, sepertinya nggak ada ya. Baik, saya jelaskan ya. Nah, mic cardioid ini teman-teman ya, itu banyak digunakan di studio musik, kemudian di studio rekaman, dan lain sebagainya. Harganya juga bervariasi seperti dapat teman-teman lihat di marketplace ini ya. Ada yang 200 ribuan ini ya, ada yang hingga jutaan ya, sampai 1.800.000. Tapi saya rasa ada yang jauh lebih mahal, mungkin sampai puluhan juta ada mungkin ya mikrofonnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya mic cardioid? Ini keterangannya ya, cardioid shotgun mic ya. Ini adalah cardioid shotgun. Kemudian ini hampir ada namanya begitu ya, cardioid dinyatakan begitu ya, mic cardioid. Nah, dan kalau teman-teman punya DSLR ya, itu biasanya punya nih mikrofon seperti ini ya, karena mikrofon ini bisa disambungkan langsung ke kamera DSLR ya. Saya punya mikrofon seperti ini ya, yang ada bulu-bulunya ini. Nah, biasanya untuk buat vlog, kemudian untuk macam-macam ya teman-teman ya, podcast. Nah, tapi ada yang lebih bagus mic-nya kalau untuk podcast ya, bukan mic cardioid ini. Nah, kemudian ada mic biasa ya, ini ya bentuknya seperti biasa tapi ada tulisan cardioid-nya ya. Nah, bedanya adalah mic cardioid itu memiliki pola input suara ya. Pola input suara seperti ditunjukkan pada gambar di kanan atas ini. Ini polanya ya. Nah, jadi dari gambar ini kita dapat melihat bahwa arah yang searah. Jadi ini kalau ini mikrofon ya, ini adalah belakang mikrofon ya. Ini adalah belakang mikrofon, kemudian ini adalah depannya ya. Nah, ini adalah depan mikrofon. Nah, kalau kita lihat ya, arah yang searah itu dapat memasukkan suara dengan optimal. Nah, jadi dari dalam pola ini, dari pola ini, nah, dia dapat memasukkan suara dengan optimal. Tapi pada arah yang membelakangi teman-teman ya, belakang mikrofon, itu dia tidak dapat memasukkan suara sama sekali. Nah, jadi kalau digambarkan secara 3 dimensi, itu gambarnya di kanan bawah ini ya. Nah, di mana dia dapat memasukkan suara di depannya, tapi tidak di belakangnya. Nah, ini kan sangat menarik ya. Nah, ini namanya mic cardioid. Jadi jika kita menggunakan mic cardioid ini, noise-noise atau suara-suara pengganggu ya, yang berasal dari belakang mic, nah, itu tidak akan masuk teman-teman ke mic ya. Ya, nah penting, misalnya teman-teman sedang konser begitu ya, konser di hadapan penonton yang riuh ya. Nah, jadi penonton yang riuh itu nggak masuk begitu suaranya karena dia ada di belakang mic. Nah, dan tidak berada di daerah jangkauan mic itu sendiri ya, input mic ya. Nah, jadi singkat kata, mic cardioid ini sangat bagus. Dia hendak mengambil suara dari depan atau dari samping, tapi tidak di belakang mic. Nah, itu artinya teman-teman. Menarik ya. Emangnya selain mic cardioid ada mic apa saja, Pak? Ada banyak sekali ya. Nah, jadi selain cardioid ada beragam pola mikrofon lainnya.
Nah, tadi seperti disebutkan oleh Mas Zaki ya kalau nggak salah namanya ya. Ini adalah ada mic yang omnidireksional, dia bentuknya lingkaran. Nah, jadi dalam rentang suara ini yang melingkar ini dia dapat masuk semua. Dan ini nggak bagus kalau konser atau kalau teman-teman live gitu ya, karena suara di depan teman-teman itu juga akan masuk ya. Nah, berbeda dengan mic cardioid ini, kalau yang di depan teman-teman atau membelakangi mic dia nggak akan masuk suaranya ya. Nah, kemudian ini ada pola yang cardioid, kemudian ada yang super cardioid. Nah, jadi bisa lebih spesifik hanya depan saja ya. Nah, kemudian ini ada nefroid ya. Nah, ini ada nefroid dan lain sebagainya. Nah, kalau podcast sebenarnya nggak perlu 2 mic ya kalau podcast ya, bisa 1 mic saja. Karena kalau hadap-hadapan ini ada pola nefroid, dia bisa menangkap di depan mic dan di belakang mic. Nah, jadi bisa menghemat anggaran podcastnya ya. Nah, Deddy Kobuser itu harusnya nggak perlu 2 mic ya, 1 mic saja cukup ya. Nah, kecuali memang kalau mejanya jauhan ya, kalau berdekatan, nah bisa 1 mic ini yang nefroid ini pola nefroid. Nah, kemudian dia bisa menangkap di depan maupun di belakang mikrofonnya. Nah, itu adalah aplikasi dari cardioid. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau ada yang ingin sharing? Oh, saya ingin Pak, saya pernah menggunakan mikrofon cardioid ini. Silakan teman-teman. Baik, gak ada yang mau sharing? Berarti belum pernah ada yang make ya? Sama saya juga belum pernah ya. Tapi saya memang ini sih, jarang, ya bukan jarang ya, hampir nggak pernah ikut nyanyi karaoke ya. Tapi saya punya mic cardioidnya ya. Nah, saya baru tahu itu ketika beli itu yang namanya, oh ternyata namanya mikrofon cardioid yang dipasang di DSLR. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita lanjutkan ke materi ya. Nah, ini dia. Ketika kita membahas teorema Green ya, kok rasanya itu nggak lengkap gitu ya kalau kita tidak membahas penggagasnya atau pencetus teorinya, yakni George Green. Nah, ini yang membuat buku matematika atau buku kalkulus jadi tebal ya. Coba saya ingin tanya teman-teman, kira-kira menurut teman-teman pendidikan dari George Green ini sampai mana ya? Apakah beliau seorang profesor ataukah bagaimana gitu ya? Ataukah nggak sekolah? Nah, coba saya ingin tahu. Adakah teman-teman yang tahu pendidikan dari George Green ini? Coba saya tanyakan ke random ya. Mas Renaldi Saputra. Halo Mas Renaldi Saputra. Iya Mas, sudah di ini mic-nya tapi kok nggak ada suaranya ya. Halo Mas Renaldi. Oke, mikrofonnya sudah di-unmute tapi nggak ada suaranya, sepertinya ada gangguan ya. Kemudian saya coba tanya lagi Mbak Ashifa Khair. Iya Pak, Pernah tahu nggak Mbak sosok George Green ini? Kalau nggak belum pernah jawab aja belum pernah nggak apa-apa. setahu saya cuma 1 tahun pendidikan formalnya. 1 tahun. Itu usia berapa Mbak? 8 sampai 9 Pak, kalau tidak salah. Oke, ini lagi ngecek atau sudah tahu sejak lama kalau boleh tahu? Baru ini, baru. Baru ngecek ya. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ashifa ya. Benar ya. Jadi fakta yang pertama adalah saya harus menyampaikan ini ya fakta-fakta menarik dari
apa yang akan kita pelajari ini ya, teorema Green, dan saya merangkum beberapa fakta menarik ini. Ya. Nah, jadi fakta yang pertama adalah Pak Green ini ya, itu hampir sepenuhnya itu pembelajar otodidak teman-temannya. Artinya dia belajar sendiri begitu ya. Hanya menerima sekitar 1 tahun sekolah formal sebagai seorang anak antara usia 8 dan 9 tahun. Nah, bahkan nggak nyampe 1 tahun ya. Kalau baca di Wikipedia itu ya. Nah, ini adalah foto Pak Green muda ya. Sebelah kiri ini fotonya. Nah, bagaimana kalau kita ya? Kalau kita sekolah formal itu dari usia 7 tahun ya. Nah, bahkan mungkin kalau teman-teman ada yang TK 2 tahun, itu dari umur 5 tahun itu sudah sekolah formal ya. Karena menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2005, TK itu termasuk dalam pendidikan formal teman-teman ya. Nah, kalau PAUD itu nggak termasuk pendidikan formal menurut peraturan tersebut. Jadi PAUD itu adalah pendidikan non formal. Artinya apa? Artinya jika usia teman-teman saat ini katakanlah 19 tahun ya, artinya teman-teman telah mengenyam pendidikan formal itu 19 tahun dikurangi 5 tahun. Atau 14 tahun teman-teman telah mengenyam sekolah formal ya. Nah, beda sekali dengan Pak Green ini yang sekolah formalnya 1 tahun. Teman-teman 14 tahun ya. Sekolah formal 1 tahun bisa mencetuskan teori matematika. Nah, masa teman-teman yang 14 tahun nggak bisa begitu ya. Nah, kan logikanya seperti itu ya. Nah, itu adalah fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua adalah Pak Green ini adalah seorang anak seorang pembuat roti ya. Jadi di masa mudanya Pak Green ini memiliki tubuh yang lemah dan tidak suka bekerja di toko roti ayahnya. Namun akhirnya juga tetap bekerja ya, meskipun tidak suka ya, tetap bekerja sebagai tukang giling biji gandum. Jadi bahan baku roti kan salah satunya adalah gandum, dan gandum itu perlu dihaluskan begitu ya menjadi tepung. Dan Green muda ini dia menggiling biji gandum tersebut. Nah, jadi praktis keseharian dari Green itu disibukkan ya dengan pekerjaan. Nah, itu yang kedua, fakta yang kedua ya. Kemudian fakta yang ketiga, nah kalau Green ini sibuk dengan pekerjaan, terus kapan belajarnya ya? Nah, ini dijawab oleh fakta yang ketiga. Green ini belajar dari perpustakaan itu pada usia 30 tahun. Jadi mulai belajar itu di usia 30 tahun teman-teman ya. Kemudian 5 tahun kemudian setelah belajar rajin ya di perpustakaan ya sambil bekerja juga, 5 tahun kemudian Green ini menerbitkan karya ilmiah pertamanya di usia 35 tahun. Judulnya adalah An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism. Kalau baca biografinya, Green ini nggak belajar dari mana-mana gitu, selain belajar di satu perpustakaan tersebut ya, di Cambridge begitu ya. Nah, dari sinilah, dari karya inilah kemudian ada konsep teorema Green. Jadi teorema Green dimunculkan dalam karya ilmiah ini. Bayangkan ya, dari seseorang yang nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah ya, bahkan hanya 1 tahun, kemudian belajar dari usia 30 tahun, bisa membuat suatu karya ilmiah, dan karya ilmiahnya kita pelajari terus sampai sekarang. Jadi meskipun Pak Green ini telah 1941 ya, sekitar 2 abad kemudian, kita masih belajar nih. Belajar teori dari seseorang yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan formal. Tapi bukan itu poinnya ya, karena memang karyanya sangat penting ya, dan bisa menjadi fondasi dari electricity, listrik, dan juga magnet. Nah, dari seorang tukang giling gandum ya, yang belajar otodidak selama 5 tahun di perpustakaan. Nah, barulah setelah menerbitkan karyanya ini, banyak yang menyarankan kepada Green, wah karyamu ini bagus begitu ya, kenapa nggak kamu perdalam saja di universitas begitu. Nah, barulah kemudian fakta keempat ini ya, fakta keempat pada usia 40 tahun, nah Green ini masuk kuliah teman-teman ya, masuk di University of Cambridge ya. Nah,
Saya nggak tahu gimana seleksinya Cambridge ya, kok bisa begitu ya, nggak sekolah SD sampai SMA. Tapi ini dulu ya, 1800. Sepertinya juga karena Green juga punya karya yang baik ya, yang bagus, sehingga itu bisa begitu ya masuk. Dan kayaknya dulu kuliahnya itu nggak ada kaitannya dengan usia ya. Jadi bahkan sekarang pun ya masih begitu ya. Kalau teman-teman tahu itu ada yang lulus S1 di Sulawesi ya, itu usianya 50 tahun. Nah, tapi di swasta ya, di swasta, berkuliah di swasta. Jadi tidak ada batasan umur ya dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang tragisnya meninggal ya 7 tahun kemudian. Nah, untungnya Green ini lulus di usia 45 tahun ya. Jadi 2 tahun sebelum meninggal Green ini sudah lulus. Nah, dan karya-karyanya itu baru dikenal 4 tahun setelah kematiannya. Nah, ini cukup tragis keempat ini ya. Jadi Green ini menerima gelar ya Bachelor of Art di University of Cambridge di usia 45 tahun. Dan karya-karyanya selama kuliah di Cambridge itu juga banyak begitu ya, membuat karya ilmiah. Dan karya-karyanya tersebut tidak ada yang dikenal ya. Nah, barulah kemudian setelah 4 tahun kematiannya, karyanya ini dibaca oleh Lord Kelvin ya, yang membuat skala Kelvin di temperatur ya. Nah, sehingga dipopulerkan oleh Kelvin, sehingga terus kita pelajari sampai saat ini menjadi teorema Green. Jadi banyak ya ilmuwan itu yang tidak menikmati hasil karyanya begitu ya. Contohnya adalah Johann Gregor Mendel ya, atau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Pak Mendel ini juga karyanya itu baru terkenal setelah beliau meninggal begitu ya. Nah, karena selama hidup bahkan karyanya itu diremehkan begitu ya Pak Mendel. Kalau baca ceritanya itu lebih miris daripada Gregor Green itu ya. Dianggap bahwa itu hanya spesifik untuk satu spesies saja. Nah, hukum pewarisan sifat itu loh, yang teman-teman ada fenotipe ya, genotipe ya. Nah, kalau teknik fisika nggak belajar biologi ya, kalau teknik nuklir belajar biologi nanti ke depannya di kurikulum baru itu di teknik nuklir ada mata kuliah biologi dasar. Kalau teman-teman belajarnya teknik fisika itu di biofisika ya. Nah, tapi nggak bahas genetika sepertinya ya. Nah, Pak Mendel itu karya-karyanya itu justru baru terkenal ketika sudah meninggal. Nah, barulah ketika sudah meninggal itu banyak ilmuwan mengkonfirmasi, oh ternyata ini tidak hanya pada spesies kacang polong saja, hampir semua spesies tanaman atau hewan itu juga patuh terhadap hukum Mendel. Nah, sehingga dijuluki sebagai Bapak Genetika. Nah, jadi banyak ya ilmuwan-ilmuwan itu yang dia tidak bisa menikmati hasil karyanya. Nah, beda dengan yang beruntung seperti Einstein, Newton, ya, nah itu dapat menikmati popularitasnya karena karya-karyanya. Oke, itu kisah dari George Green sebagai pencetus teorema Green. Nah, jadi ini harapannya dapat memotivasi teman-teman ya. Yang pertama adalah semangat untuk belajar ya. Nah, bahwa semangat untuk belajar itu lebih penting daripada proses pembelajaran itu sendiri ya. Nah, misalkan ini Pak George Green ini, beliau sangat semangat untuk belajar ya, seorang otodidak ya. Proses belajarnya itu hanya 1 tahun di formal. Nah, tapi karena semangat untuk belajarnya, nah beliau bisa menciptakan suatu karya yang fenomenal dan dipelajari 2 abad setelahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Pak Green ini juga anak seorang yang sederhana ya, pembuat roti. Cuman nggak dijelaskan apakah masuk kaya atau tidak ya di biografinya. Cuman ya anak pembuat roti begitu ya. Apalagi bekerja di toko roti ayahnya. Jadi apapun pekerjaan ayah kita, apapun nanti pekerjaan kita, kalau kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, ya akan dapatkan ilmunya begitu ya. Dan tentunya banyak hikmah-hikmah lainnya yang dapat kita pelajari dari kisah George Green ini. Baik. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan fakta menarik dari George Green ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke,
Teorema Green itu apa sih? Nah, ini dia jawabannya ya. Teorema Green itu adalah teorema integral yang mengatur transformasi integral rangkap 2 ya ke integral garis. Nah, jadi bagaimana cara mengubah integral rangkap 2 ke integral garis atau sebaliknya dari integral garis ke integral rangkap 2 itu dapat menggunakan teorema Green, teman-teman ya. Nah, pada bidang 2 dimensi. Nah, jelas karena rangkap 2 itu kan pada umumnya berkaitan dengan luasan ya, dengan luasan 2 dimensi. Nah, makanya di sini diberikan keterangan pada bidang 2 dimensi. Nah, nanti kita akan belajar teorema Stokes ya juga ya, tentang transformasi juga, kemudian teorema divergensi Gauss itu juga tentang transformasi. Karena sebenarnya apa sih tujuan transformasi? Nah, ini dia tujuannya ya, ada 2 ya. Jadi tujuan transformasi atau mengapa perlu transformasi? Yang pertama adalah untuk mendapatkan bentuk integral yang penyelesaiannya lebih mudah, teman-teman. Atau memudahkan kita dalam mendapatkan bentuk integral tertentu. Yang kedua ya. Nah, jadi kalau suatu persoalan integral itu terlihat rumit ya, maka kita dapat menggunakan transformasi yang sesuai untuk memudahkan penyelesaiannya. Nah, atau yang kedua, misalkan jika rumus fisika tertentu itu menginginkan bentuk integral tertentu untuk keseragaman ya, nah maka kita dapat menggunakan transformasi. Misalkan supaya seragam dibuat integral rangkap semua ya. Jadi yang integral garis itu harus kita transformasikan dulu ke integral rangkap. Nah, jadi itu tujuan transformasi ya, untuk mendapatkan bentuk integral yang lebih mudah penyelesaiannya, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan bentuk integral tertentu sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana bentuk matematis dari teorema Green ini, teman-teman ya? Nah, bentuk matematisnya adalah ini. Sebentar saya hapus. Nah, secara matematis bentuknya itu adalah integral rangkap ya dengan batas R dari curl F dx dy itu sama dengan integral garis tertutup ya dengan batas C F dot dr. Nah, di mana ini dalam 2 dimensi ya. Jadi ini adalah bentuk dari teorema Green ya. Mengubah bentuk integral rangkap menjadi integral garis. Nah, atau kita dapat jabarkan ya bentuk curlnya ini ya. Karena curlnya ini 2 dimensi dapat kita jabarkan integral rangkap 2 dengan batas R ya. Kemudian do F2 per do X minus do F1 per do Y dx dy itu sama dengan integral garis F1 dx tambahkan F2 dy. Nah, di mana F1, F2 ini adalah medan vektor ya. Nah, perlu kita ingat bahwa F1, F2, F3 hingga Fn ini adalah medan vektornya. Kemudian R-nya ini adalah wilayah atau luasan yang terbentuk dalam bidang XY. Kemudian C-nya adalah batas dari wilayah atau luasan tersebut. Nah, misalkan ini gambar di sebelah kanan ini ya. Jadi apabila ada medan vektor begitu ya, ada medan vektor. Nah, medan vektornya ini ada yang mengenai luasannya ini ya. Nah, medan vektornya ini dapat kita tuliskan sebagai F1 tambah F2. Nah, kemudian R-nya ini luasan yang terbentuk ya. Nah, kemudian C-nya ini adalah batas. Ini ada C1 dan ada C2. Nah, perlu diperhatikan ada syaratnya dari teorema Green ya. Syaratnya adalah C-nya ini harus dibuat sedemikian rupa agar R itu atau luasan itu berada di sebelah kiri. Nah, coba kita lihat ya. Pada C1 itu dia arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Sehingga ketika kita berjalan ya, R-nya itu selalu berada di sebelah kiri C1. Nah, coba lihat. Sebaliknya C2 ini, supaya R-nya itu berada selalu di sebelah kiri, maka dia harus berjalan searah jarum jam. Kalau C2 ini kita berjalan searah jarum jam, nah R-nya itu akan selalu berada di sebelah kiri, teman-teman ya. Nah, ini yang peraturan yang harus teman-teman pegang ya. Syaratnya adalah C-nya harus dibuat sedemikian rupa supaya R-nya itu selalu berada di sebelah kiri.
Nah, ini adalah persyaratan dari teorema Green. Oke, sampai penjelasan di sini ada yang diskusikan, silakan. Coba saya tanyakan ya ke Mas Dinan Muhammad. Sampai sejauh ini paham tidak, Mas? Terutama yang penjelasan matematis dari teorema Green ini. Eh, Cukup paham Pak. Tapi pengen nanya Pak, Iya, kalau silakan, Mas. kan di integral rangkap itu F1-nya itu kan negatif. Do Mm-mm, F1 do-nya itu negatif. Terus pas sebelah kiri betul. jadi positif. Itu ada kaitannya sama C1 yang arahnya berlawanan jarum jam apa gimana ya Pak? Ya, perlu diperhatikan sebelumnya ya, yang integral rangkap ini do ya, yang integral garis ini d. Jadi beda ya. Kalau do itu kan dia turunan parsial. Jadi misalkan ini mengandung x, y, z ya. Kemudian didokan ya. Do itu bengkok seperti ini ya, d-nya ya. Kemudian terhadap do y, maka dia akan menjadi yz ya. Sorry, xz ya. Nah, tapi berbeda dengan d ya. Misalkan ini adalah d eh, xy ya. Nah, maka dia akan menjadi x aksen y tambahkan x y aksen ya. Nah, jadi itu bedanya ya yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini ada kaitannya dengan c-nya ini? Nah, kita perlu lihat di contoh soal ya. Kita perlu lihat dulu di contoh soal. Di next slide untuk tahu jawabannya. Begitu Mas Ginan. Ada lagi? Oke Pertanyaan Pak, dari Mas Ginan? terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya coba saya panggil lagi yang perempuan ya. Mbak Mutmainna, paham nggak Mbak penjelasan teorema Green secara matematis? Oke, nggak ada suaranya, tapi mic-nya sudah nyala ya. Halo? Halo Mbak. Iya, gimana Mbak? Paham nggak Mbak? Atau ada pertanyaan? Silakan. Paham belum? Mbak, lumayan paham Mbak. Oke, lumayan paham ya. Baik, saya mengambil 2 sampel, rata-rata teman-teman paham ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh soal. Baik ya, oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Mas Kinan juga ya. Buktikan bahwa fungsi berikut memenuhi teorema Green. Jadi nanti jawabannya adalah terbukti atau tidak terbukti ya. Nah, F1 ini kemudian dengan C merupakan lingkaran dengan persamaan ini. Nah, ini ada rumus dari teorema Green-nya. Silakan teman-teman kerjakan. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang.
Baik, 2 menit lagi. Baik, sudah 5 menit teman-teman. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Gimana? Terbukti atau tidak terbukti? Coba saya tanyakan ya. Mbak Alifatul Az-Zahro, gimana Mbak jawabannya Mbak? Halo, Mbak Alifatul Az-Zahro? Iya, Pak. Belum selesai mengerjakan, Pak. Oke, sampai mana pengerjaannya? Masih sampai integralnya. Oke, sampai integralnya. Kemudian selanjutnya Mas Fawas Afif. Sudah selesai belum Mas? Belum juga, Pak. Belum juga, oke. Baik, kita bahas ya teman-teman ya. Kita bahas. Nah ini ya jawabannya ya. Jadi kita tinggal masukkan rumusnya ya. Pertama kita selesaikan dulu dari satu-satu ya, ruas sebelah kiri dulu, kemudian ruas sebelah kanan. Nah kalau hasil dari ruas sebelah kiri itu sama dengan hasil dari ruas sebelah kanan, maka dapat kita nyatakan bahwa terbukti bahwa fungsi tersebut dapat memenuhi teorema Green. Nah yang pertama ya, adalah do F2 per do X min do F1 per do Y. Nah, F2-nya ini ya, 2XY dx diturunkan terhadap X berarti menjadi 2Y tambah 2. Kemudian minus, ada minusnya ya. Minus, kemudian ini do F1 per do Y. Berarti dia 2Y min 7. Nah, dx dy 9. Kemudian ini adalah integral rangkap dari R dx dy. Karena dia lingkaran, nah, maka kalau seperti ini itu sama dengan Pi teman-teman ya. Kalau itu lingkaran syaratnya ya. Nah ini juga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah atau kalau teman-teman ingin memasukkan sendiri silakan ya. Nah batas-batasnya ya. Nah, tapi susah ya, perlu kita ubah dulu ke koordinat polar ya. Supaya mudah pakai cos dan sin itu ya. Nah jadi nanti dari 0 sampai 360, 0 sampai 2Pi ya. Oke, hasilnya adalah 9Pi. Kemudian itu di ruas sebelah kiri. Kemudian ruas sebelah kanannya, teman-teman ya. Nah, ini kemudian karena seperti saya jelaskan tadi ya susah.
kalau mengerjakan langsung dengan koordinat XY, maka perlu digunakan koordinat polar. Dimana kalau lingkaran, berarti X-nya adalah cos theta ya. Karena ini jari-jarinya 1 ya, maka ini 1 cos theta ya. Kemudian Y-nya adalah 1 sin theta. Kemudian turunannya adalah X aksen sama dengan min sin ya, min sin T, sorry bukan theta ya, T ya. Min sin T, kemudian Y aksennya adalah cos T ya. Nah, kita masukkan, berarti F1-nya adalah ini Y kuadrat, kita ganti dengan sin kuadrat T. Sin kuadrat T min 7 sin T. Nah, ini ya, sin kuadrat T 7 sin T. Dikalikan dengan X aksen ya, atau DX ya. Nah, X aksennya adalah min sin T, dikalikan dengan min sin T. Sama juga kemudian yang F2-nya juga sama, kemudian ini diselesaikan ya. Nah, ini min sin 3T, tambahkan ini. Nah, kemudian diselesaikan, ketemunya juga sama, 9Pi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi ini terbukti bahwa fungsi tersebut memenuhi teorema Green. Begitu teman-teman jawabannya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan Mas Ginan ya. Minus ini karena dia perumusan dari curl, Mas. Kalau curl itu kan IJK ya. IJK. Nah, kemudian do X, do Y, do Z ya. Kemudian F1, F2, F3 ya. Nah, F1, F2, F3. Nah, kemudian karena dia tidak ada K-nya ya. Nah, maka kita ambil yang IJ saja. Nah, jadi dia adalah ini ya. Do F2 per do X ya. Nah, min do F1 per do Y. Nah, jadi dia tidak ada hubungannya dengan C-nya, itu harus di sebelah R-nya itu berada di sebelah kiri C. Begitu jawabannya Mas Ginan. Gimana, sudah paham belum Mas Ginan? Sudah, Pak. Oke, nah buktinya kenapa sih kok C-nya itu harus harus R-nya itu berada di sebelah kiri C. Nah, kita akan masuk ke pembahasan pembuktian dari teorema Green. Nah, kita akan membuktikan teorema Green secara visual ya. Nah, kita mulai dari ruas sebelah kanan, yakni integral tertutup dengan batas C, F1 dx tambahkan F2 dy. Nah, jadi ada suatu lintasan tertutup ya. Jadi pertama ada suatu lintasan tertutup ya dengan luasan R ya, dengan luasan R. Nah, kemudian dia batasnya adalah C. Nah, selain itu kenapa dia searah jarum berlawanan jarum jam ya? Karena dari awal kalau kita juga belajar integral garis, nah itu menandakan arah positif ya. Nah, kalau teman-teman ingat di pertemuan 9 telah saya jelaskan C-nya itu akan bernilai positif kalau dia berlawanan arah jarum jam, dan sebaliknya akan bernilai negatif kalau dia searah jarum jam. Nah, ini ada suatu luasan R dengan batas C. Nah, kalau luasan ini kita bagi dua ya, dari R menjadi R1 dan R2, nah ini gambarnya ya, di bawahnya ini gambarnya. Nah, setiap luasan itu dia akan memiliki batas masing-masing ya. R1 dia memiliki batas C1 dan R2 dia akan memiliki batas C2. Nah, kalau secara matematis kalau kita jumlahkan ya, integral garis C1 ya lintasan tertutup F.dr ditambahkan integral garis lintasan tertutup dengan batas C2 F.dr itu sama dengan integral garis lintasan tertutup dengan batas C F.dr. Kenapa? Karena kita lihat nih di garis vertikal. Pada C1 kalau dia searah jarum jam dia akan mengarah ke atas. Sedangkan C2 kalau dia searah jarum jam dia akan mengarah ke bawah. Nah, sehingga dari integral garis kita belajar bahwa perbedaan arah itu artinya dia akan negatif.
Misalkan yang C1 itu dia adalah plus A, maka yang C2 itu adalah min A. Nah, maka akan saling, kalau dijumlahkan, akan saling meniadakan. Itulah kenapa ketika C1 ditambahkan C2, yang ini habis, maka dia akan kembali ke C. Nah, jadi C1 tambah C2, dia akan menjadi C. Nah, itulah kenapa batasnya secara matematis seperti ini, teman-teman. Ini C1, C2, dia akan menjadi C. Karena ini, kita telah belajar integral garis, bahwa ketika arahnya berlawanan, dia akan saling meniadakan. Apalagi ini panjangnya sama ya, panjangnya sama. Itu kalau kita bagi 2. Coba kalau kita bagi lebih kecil lagi, kita bagi menjadi 4. Jadi R1 sampai R4, di mana R1 memiliki batas C1, R2 batas C2, R3 batas C3, dan R4 batas C4. Nah, kita lihat garis di sebelah dalam. Itu selalu ada yang menetralisir ya. Misalnya garis ini ya, misalnya garis ini. Nah, C2-nya ke arah kanan. Oh, ternyata C1-nya ke arah kiri, maka akan menjadi 0. Kemudian ini. Nah, C1-nya berarah ke atas. C4-nya ternyata berarah ke bawah, maka menjadi 0. Sama juga yang seperti ini, 0 juga 0. Maka C1 sampai C4 itu akan menghasilkan C. Nah, itu kalau kita bagi menjadi 4. Coba kita bagi menjadi lebih kecil lagi. Gambar yang sangat kecil seperti ini. Sama ya. Dari misalkan ini dari 1 ya sampai ini yang terakhir itu N. Kalau kita jumlahkan semuanya juga sama. Nah, dia akan menjadi C. Nah, artinya apa teman-teman ya? Artinya adalah yang terpenting dari suatu luasan ketika dia dikenakan integral garis itu adalah batas di paling luarnya. Nah, batas di sebelah luarnya ya. Nah, jadi karena apa? Karena batas yang ada di sebelah dalamnya itu akan saling meniadakan dengan daerah sekitar-sekitarnya. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman sudah pernah main software ya, atau mungkin ke depan akan banyak berinteraksi dengan software atau perangkat lunak, itu akan teman-teman akan banyak menjumpai istilah boundary layer ya, boundary layer. Tulisannya adalah boundary layer. Nah, kalau teman-teman main ANSYS ya, Fluent, kemudian juga simulasi elektromagnetik, misalkan COMSOL ya, atau CST, nah istilah boundary layer ini akan sering teman-teman gunakan ya. Karena memang lapisan terluar inilah, lapisan batas inilah yang terpenting teman-teman ya, dalam perumusan gelombang elektromagnetik, fluida, dan lain sebagainya. Dan inilah nanti boundary layer inilah yang perlu kita tetapkan di softwarenya ya. Nah, itu teman-teman. Sampai pembahasan ini ada yang ditanyakan, silakan. Jelas ya? Silakan kalau ada pertanyaan, feel free. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah ruas di sebelah kiri ya, integral rangkapnya. Nah, untuk dapat membedah persamaan di ruas sebelah kiri ini, kita perlu melakukan pembesaran teman-teman ya. Ketika dibesarkan dapat kita lihat bahwa di kota RK, ini di kota RK, itu ada garis CK ya, yang berputar mengelilingi kota RK. Nah, pertanyaannya adalah, apa cara lain untuk merepresentasikan sesuatu yang berputar? Ada yang tahu jawabannya apa? Secara matematis, kesamaan apa yang merepresentasikan sesuatu yang berputar? Sama lingkaran nih, Pak. Sama lingkaran masih kurang tepat, Mas. Masih kurang tepat. Ada lagi yang lain yang ingin menjawab? Curl ya, betul. Kan memang dari awal ini ya dengan curl ya. Nah, jadi jawabannya adalah curl ya, untuk merepresentasikan sesuatu yang berputar. Jadi alih-alih kita menggunakan integral tertutup ya, kita dapat merepresentasikannya secara matematis menjadi curl F XY XK YK. Nah, curlnya ini kan masih ini ya yang berputar. Nah, sedangkan kalau integral garis itu dia
menyangkut dengan luasannya. Maka kita perlu kalikan curl itu dengan luasan dari RK itu sendiri. Nah, ini luasan RK-nya ya. Dan kalau kita itu untuk satu kota, kalau kita jumlahkan untuk seluruh kota sehingga dapat mencakup semua area R, nah maka kita tinggal tambahkan sigma K1 sampai N, integral tertutup CK F.dr itu akan sama dengan ya sigma dari K sama dengan 1 sampai N, curl F XK YK luasan kalikan luasan RK. Dan ketika luasan RK-nya itu limit ke 0 ya, atau mendekati 0, maka dia akan menjadi integral rangkap. Nah, ini adalah perumusan secara pembuktian ya, teorema Green secara visual. Jadi dari sini, mengapa kok bentuk rumusnya seperti itu? Nah, jadi karena ini dia jawabannya ya. Inilah bentuk dari teorema Green. Bagaimana? Sampai sini sudah paham ya? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk pada aplikasi dari teorema Green. Nah, aplikasi yang utama adalah untuk menghitung suatu luasan bangun datar dengan integral garis. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ya, biasanya kita menghitung luas dengan integral rangkap ya. Nah, sekarang kita dapat menggunakan teorema Green, kemudian menghitung luasan dengan integral garis. Nah, jadi dengan kata lain, kita membuat perhitungan luas menjadi lebih mudah. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menghubungkan sedemikian rupa ya, dx dy, kemudian x dxy, dan dz dan dy. Nah, jadi kita harus merekayasa ya, atau membuat dari persamaan ini sedemikian rupa supaya dapat menghubungkan 1, 2, 3, 5 ya, 5 parameter ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita gunakan dua persamaan ya, di mana persamaan yang satu F1 itu sama dengan 0 dan F2 itu sama dengan X. Nah, kalau kita masukkan ya ke persamaan, untuk persamaan satu ya kita masukkan ke teorema Green, maka kita akan mendapatkan integral rangkap ya, do F2 per do X dia akan menjadi 1 ya, min do F1 per do Y, F1-nya adalah 0, min 0 ya, kemudian dx dy sama dengan integral garis F1-nya adalah 0 ya, tambahkan F2 dy-nya adalah x dy. Nah, jadi yang pertama adalah kita mendapatkan dx dy sama dengan x dy. Nah, kemudian kita gunakan persamaan 2 teman-teman ya. Persamaan 2, F1-nya adalah min Y, F2-nya sama dengan 0. Dari mana ini dibuat sedemikian rupa ya untuk dapat menghubungkan ini ya. Nah, kita masukkan F2-nya itu 0 plus 1 ya, karena min Y ya. Min Y diturunkan terhadap Y adalah min 1 dikalikan min, jadi plus 1 dx dy. Kemudian ini adalah di dalamnya ini adalah baru min Y, ini ada integral garisnya ya, min Y dx. Nah, ini kalau kita jumlahkan teman-teman ya, kalau kita jumlahkan ini kan sama ini ya, ini adalah integral rangkap dx dy ya. Ini kalau kita jumlahkan menjadi 2 integral rangkap dx dy sama dengan integral garis x dy ya, x dy min ya, karena ini ada minusnya ya, min integral garis y dx. Nah, ini kalau kita jumlahkan. Kemudian karena sama mengandung integral garis, dapat kita kurungkan integral garisnya ya, dan 2-nya dapat kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini menjadi integral rangkap dx dy sama dengan setengah integral garis x dy min y dx. Nah, atau ini bentuknya ya. Nah, di mana integral rangkap 2 ini adalah luasan A. Nah, jadi kita mendapatkan suatu luasan dapat kita hitung dengan integral garis lintasan tertutup
setengah dikalikan dengan garis C, X DY min Y DX. Nah, ini rumusnya ya. Oke, sekarang coba kita gunakan untuk menghitung luasan elips, teman-teman. Ada yang tahu bagaimana rumus luas elips? Ada yang tahu? A kali B. Oke, P kali A kali B ya. Kita lihat. Ya, jawabannya benar ya. Tapi bagaimana caranya kok bisa ketemu P sama dengan luas sama dengan P kalikan A kalikan B? Nah, gimana caranya kok bisa ketemu luasan ini, rumus ini? Nah, kita dapat menggunakan teorema Green, teman-teman ya. Nah, caranya adalah, nah ini. Elips itu memiliki persamaan matematika X kuadrat per A kuadrat tambahkan Y kuadrat per B kuadrat. Di mana di sini persamaan parametriknya adalah X-nya ini adalah A cos T, Y-nya ini adalah B sin T. Kemudian kalau ini diturunkan, X aksennya adalah cos diturunkan menjadi sin, min ya, min A sin T, Y aksennya adalah B cos T. Tinggal kita masukkan teman-teman ya. X-nya kita ganti dengan A cos T ya. Jadi ini adalah A cos T, kemudian DY-nya adalah B cos T ya. Nah, B cos T. Maka dia akan menjadi AB cos kuadrat T. Kemudian ini juga sama. Yang Y dx-nya. Nah, sehingga dia dapat kita jumlahkan. Sorry, kepencet. Sehingga dapat kita jumlahkan sin kuadrat T tambahkan cos kuadrat T kan sama dengan 1 ya. Ini AB-nya kita keluarkan, cos kuadrat T. Karena ini min kalikan min jadi plus ya, plus sin kuadrat T. Nah, DT ya. Maka ada, kemudian ini ada setengah ya. 0 sampai 2pi ya. Nah, ini adalah 1 ya, maka ABT ya, ABT. Nah, dari 2pi sampai 0. Maka 2pi AB. Nah, kemudian dikalikan setengahnya. Kalikan setengah, nah menjadi pi AB. Nah, begini caranya teman-teman. Ketemulah kemudian luasan elips. Nah, kita menggunakan teorema Green ya. Rumus yang kita peroleh dari teorema Green untuk menghitung luasan dari elips. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini. Sebagaimana saya singgung di awal ya, bahwa salah satu dari aplikasi dari teorema Green itu untuk menghitung luasan kardioid. Nah, kardioid sendiri itu dibentuk dari dua lingkaran yang identik dengan jari-jari A ya. Nah, ini gambarnya ya. Dua lingkaran memiliki jari-jari A. Nah, kalau dia ini kita tarik garis ya, dan diputar lingkaran yang keduanya, dia akan membentuk kardioid, teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menghitung kardioid? Nah, rumus luas kardioid sendiri adalah L sama dengan 3pi per 2A kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menggunakan diagram kartesius itu susah, teman-teman ya. Nah, maka perlu kita ubah karena untuk mengetahui garis merah ini, nah dia bergantung pada jari-jarinya ya. Nah, R sama dengan 1 min cos theta ya. A kalikan 1 min cos theta ini ya. Nah, R-nya ini, jari-jari dari kardioidnya ini adalah, nilainya adalah A1 min cos theta. Nah, kalau R-nya ini kita nyatakan dalam koordinat kartesius itu susah ya. Nah, makanya kita perlu mengubah rumus yang sebelumnya itu dari koordinat kartesius ke dalam koordinat polar. Nah, dan koordinat polar kita dapat gunakan nih. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, kemudian karena ini D ya, maka dx-nya adalah, dan R-nya ini adalah bukan konstanta ya, tapi dia variabel, maka dia kita turunkan ya, turunkan. Jadi kalau ada UV, seperti saya tadi jelaskan di awal, ada UV, maka dia akan menjadi U aksen V tambahkan UV aksen ya. Nah, kalau ini R cos theta, maka dia
U aksennya adalah DR, kalikan V-nya adalah cos theta. Kemudian minus UV aksen. Nah, V aksennya adalah cos theta, diturunkan menjadi min sin theta d theta. Kemudian dikalikan R. Maka dx-nya adalah ini. Begitu juga dy-nya ya. Dy-nya adalah dari sini. Ini adalah U-nya adalah R, kemudian V-nya adalah sin theta. Nah, maka menjadi dy-nya adalah sin theta dr, tambahkan R cos theta d theta. Nah, kalau ini kita masukkan teman-teman ya, kita masukkan ke dalam A ini sama dengan setengah integral garis C ya, X-nya adalah R cos theta ya. Kemudian dikalikan dy-nya ini adalah ini ya, dikalikan sin theta dr, tambahkan R cos theta d theta ya. Kemudian ini kita kurangi ya, kurangi y-nya adalah R sin theta ya. R sin theta dalam kurung cos theta dr min R sin theta d theta. Nah, kalau kita operasikan, nanti dr-nya itu akan saling menghilangkan teman-teman ya. Nah, sehingga nanti akan menjadi seperti ini. Kalau tidak percaya nanti teman-teman buktikan sendiri ya. Setelah kuliah ini selesai coba dihitung. Nah, jadi bentuknya jauh lebih ringkas kalau pada koordinat polar. Luasannya sama dengan setengah integral garis C R kuadrat theta. Nah, ini luasan dari suatu permukaan menggunakan teorema Green ya pada koordinat polar. Nah, sekarang kita gunakan rumus luasan ini untuk menghitung luasan kardioid. Nah, jadi kardioid itu memiliki persamaan R sama dengan A1 min cos theta, di mana tetanya adalah dari 0 sampai 2pi. Tinggal kita masukkan teman-teman ya. R-nya ini kita ganti ini ya, ini kita kuadratkan menjadi A kuadrat ya. Kemudian ini kita kuadratkan sendiri menjadi 1 min cos theta kuadrat. Nah, kemudian kita selesaikan, barulah akan menjadi 3pi per 2 A kuadrat. Sama. Nah, begitu teman-teman. Jadi daripada kita menggunakan integral rangkap ya yang susah akan diintegralkan 2 kali. Nah, di sini kita dapat menggunakan integral garis. Cukup diturunkan 1 kali saja. Oke, sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jika ada yang belum paham. Oke, kalau tidak ada, saya akan berikan tugas ke teman-teman ya. Tugasnya sama seperti tugas kedua. Silakan teman-teman membentuk 3 sampai 5 orang ya dalam satu tim. Harus berbeda. Satu tim itu harus berbeda dengan tim sebelumnya di tugas 2. Semuanya berbeda ya. Jadi misalkan 3 orang itu berbeda dibandingkan dengan tugas sebelumnya. Jadi membuat artikel ya, aplikasi dari teorema Green dalam bidang sains dan teknologi. Ada sangat banyak ya. Misalkan tadi saya telah menjelaskan salah satu aplikasinya dalam mikrofon kardioid di bidang teknologi ya. Dan ada banyak sekali teman-teman aplikasi dari teorema Green ini di bidang sains dan teknologi. Dan waktunya 1 minggu ya. Nanti dikumpulkan sebelum 1 hari sebelum pelaksanaan kelasnya. Jadi kalau TFA ini ikut sekarang berarti TFA ini sebelum hari Rabu berarti ya. Selasa malam jam 12 malam maksimal itu harus sudah dikumpulkan. Kalau yang TFC ini berarti Rabu malam ya terakhirnya ya. Nah, itu tugasnya. Nanti diunggah di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan tentang Halo, Pak. tugasnya? Halo Pak, Ya, silakan Mas. kalau materi ini di-share di Google Classroom juga nggak Pak? Ya, materi ini akan saya share setelah ini di Google Classroom beserta rekaman dari kuliah ini ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Waktu kita tinggal 2 menit ya.
Sorry, masih banyak ternyata waktunya ya. Silakan kalau ingin ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dapat kita cukupkan teman-teman ya. Oke. Oke, ada yang bertanya itu ya, Mas Finandi, kalau dalam satu kelompoknya masih ada 1 atau 2 anggota yang sama, bagaimana? Mohon dibuat berbeda ya, Mas ya, berbeda sama sekali, supaya teman-teman bisa lebih banyak teamwork ya dan mengenal satu sama lain ya. Nah, dibuat yang berbeda ya, jangan ada yang sama, meskipun hanya 1 atau 2 orang. Silakan diatur teman. Paper yang dibahas juga jangan sama ya. Kemudian anggota satu timnya juga berbeda dengan sebelumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat membentuk kelompok teman-teman dan mengerjakan tugas. Kita berjumpa minggu depan ya. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Pak Suryana yang telah membantu merekap absensi. Ji, sama-sama Pak. Ji, sami-sami Pak. Nggih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.